Hubungan fisika farmasi dengan sifat fisik molekul obat. Fisika farmasi merupakan disiplin ilmu krusial yang menjembatani prinsip-prinsip fisika dengan ilmu farmasi, khususnya dalam memahami dan memprediksi perilaku molekul obat. Sifat-sifat fisikokimia molekul obat seperti kelarutan, permeabilitas, stabilitas, dan ikatan antar molekul secara fundamental menentukan efektivitas, keamanan, dan formulasi sediaan obat. Misalnya, kelarutan yang tidak memadai dapat menghambat absorpsi obat, sementara ketidakstabilan dapat mengurangi masa simpan obat. Apa-apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Pertama, pengertian dari sifat fisik molekul. Yang kedua, pengertian dari radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, penjelasan mengenai fluoresensi dan fosforesensi. Keempat, penjelasan mengenai tetapan dielektrik. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai momen dipol, indeks refraksi, dan rotasi optik. Sifat fisik molekul obat. Suatu penyelidikan sifat fisik dari molekul obat adalah merupakan suatu syarat formulasi suatu produk dan sering membuat kita menjadi lebih mengerti akan suatu hubungan timbal balik antara struktur molekul dan kegiatan obat. Sifat-sifat ini boleh dianggap sebagai salah satu sifat aditif yang diturunkan dari sifat atom sendiri atau gugus fungsi di dalam molekul, atau sifat konstitutif yang bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul. Masa sifat aditif, sedangkan optik dianggap sebagai suatu sifat konstitutif. Selanjutnya ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah suatu energi yang dapat menghambat melalui ruangan sebagai medan listrik dan medan magnet, yang mana medan listrik selalu tegak lurus dengan medan magnet, dan keduanya tegak lurus dengan arah perlambatan. Radiasi elektromagnetik dapat digolongkan sebagai suatu radiasi terbentuk gelombang yang kontinu, suatu bentuk atau wujud yang tergantung pada ukuran dan bentuk dari gelombang sebagaimana bentuk radiasi. Radiasi elektromagnetik dapat digambarkan dalam bentuk model gelombang dan suatu medan bervibrasi di sekitar titik dalam ruang. Karakteristik radiasi elektromagnetik. Frekuensi V yaitu jumlah dari gelombang yang melewati suatu titik tertentu dalam 1 detik. Panjang gelombang. Panjang dari suatu gelombang tunggal radiasi yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan dan dihubungkan dengan frekuensi oleh delta V sama dengan C, di mana C adalah kecepatan cahaya 3 kali 108 meter per detik. Bilangan gelombang V dapat dinyatakan sebagai V sama dengan V per C, di mana bilangan gelombang dalam cm minus 1 menunjukkan jumlah panjang gelombang dalam radiasi 1 cm dalam ruangan hampa udara. Fluoresensi dan fosforesensi, suatu molekul yang pada permulaannya mengabsorpsi cahaya ultraviolet untuk mencapai suatu keadaan tereksitasi dan kemudian memancarkan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak pada waktu kembali ke tingkat dasar. Dikatakan mengalami fotoluminescence. Emisi dari cahaya ini dapat digambarkan sebagai fluoresensi atau fosforesensi, bergantung pada mekanisme yang mana elektron akhirnya kembali ke keadaan dasar. Apabila pancaran cahaya terjadi hanya selama proses eksitasi, maka peristiwa ini disebut fluoresensi. Sedangkan apabila pancaran cahaya terjadi terus-menerus, meskipun tidak ada penambahan energi, disebut fosforesensi. Fluoresensi sering juga disebut luminesensi. Tetapan dielektrik dan polarisasi induks. Suatu molekul dapat mempertahankan suatu pemisah muatan listrik melalui induks oleh suatu medan listrik eksternal oleh suatu pemisah muatan yang permanen di dalam suatu molekul polar. Untuk memahami konsep pemisah muatan secara lengkap, perlu memahami konsep tetapan dielektrik. Tetapan dielektrik biasanya tidak mempunyai dimensi karena dia merupakan perbandingan dari dua kapasitansi. Tetapan dielektrik dapat ditentukan dengan osilometri, di mana frekuensi dari suatu sinyal dijaga konstan oleh perubahan listrik pada kapasitansi antar dua pelat paralel. Momen dipol, indeks refraksi, dan rotasi optik. Momen dipol atau molekul dipolar adalah ketika suatu molekul membentuk pusat muatan negatif dan pusat muatan positif. Jika jumlah vektor momen-momen ikatan atau momen dipol lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka molekul tersebut bersifat polar. Sebaliknya, jika jumlah vektor momen ikatan sama dengan 0, maka molekul tersebut bersifat non-polar. Secara kuantitatif, momen dipol atau 3/4 merupakan hasil kali muatan Q dan jarak antar muatan R. Untuk zat larut ionik dan pelarut, interaksi dipol induksi memainkan peranan yang penting dalam gejala kelarutan. Untuk ikatan reseptor obat, gaya dipol dipercaya untuk memperbesar interaksi non-kovalen yang penting ini.
sebagaimana yang diuraikan oleh Kuhlmann. Untuk molekul-molekul senyawa padat dengan momen dipol permanen, gaya dipol memperbesar susunan kristalin dan semua sifat struktur dari benda padat tersebut. Kristal es dibentuk dari gaya dipolnya. Selanjutnya ada penjelasan dari refleksi atau pemantulan, yaitu perubahan arah lambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Refleksi pada era optik geometris dijabarkan dengan hukum refleksi, yaitu yang pertama, sinar insiden. Sinar refleksi dan sumbu normal antarmuka ada pada satu bidang yang sama. Yang kedua, sudut yang dibentuk antara masing-masing sinar insiden dan sinar refleksi terhadap sumbu normal adalah sama besar. Yang ketiga, jarak tempuh sinar insiden dan sinar refleksi bersifat reversible. Selanjutnya ada penjelasan dari rotasi optik, yaitu besarnya sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi bila sinar dilewatkan melalui cairan. Rotasi optik dinyatakan dalam derajat sudut atau diamati atau derajat rotasi jenis yang dihitung dan dibandingkan terhadap kadar 1 gram zat terlarut. Rotasi jenis biasanya dinyatakan dengan A dikali T dikali X. Rotasi jenis di atas yaitu adalah besar sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi jika terpolarisasi dilewatkan melalui cairan setebal 1 dm yang mengandung 1 gram zat per mililiter. Ciri-ciri senyawa yang perlu dilakukan rotasi optik yaitu memiliki sifat rotasi optik yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya, baik memutar ke kanan maupun memutar ke kiri. Selanjutnya ada kesimpulan ketiganya, yaitu kesimpulan dari momen dipol, indeks refraksi, dan rotasi optik. Molekul yang mempunyai pusat asimetris dan kurang simetris di sekitar bidang tunggal adalah optis aktif. Sedangkan molekul yang simetrisnya adalah tidak optis aktif atau optis inaktif dan akibatnya tidak memutar bidang cahaya yang dipolarisasikan. Aktivitas optik dapat dianggap sebagai interaksi dari radiasi bidang yang dipolarisasikan dengan elektron di dalam suatu molekul untuk menghasilkan polarisasi elektronik. Interaksi ini memutar arah getaran radiasi dengan mengubah medan listrik. Polarimeter dipakai untuk mengukur aktivitas optik. Terakhir ada kesimpulan dari makalah yang kami buat. Sifat fisik molekul obat sangat penting karena mempengaruhi formulasi, bioavailabilitas, dan efektivitas obat. Sifat-sifat ini meliputi massa molekul, kelautan, titik lelet, titik didih, indeks bias, dan rotasi optik, serta sifat lain seperti tegangan permukaan dan koefisien partisi. Sifat-sifat ini dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana obat akan berperilaku dalam tubuh dan bagaimana obat akan berinteraksi dengan molekul lain. Memahami sifat fisik molekul obat sangat penting karena sifat-sifat ini secara langsung mempengaruhi formulasi, bioavailabilitas, dan efektivitas obat. Dengan memahami sifat fisik obat, para ahli farmasi dapat mengembangkan sediaan obat yang efektif, stabil, dan aman.